Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه تعالى. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. ثم إن الحسد قد يكون على أمور الدنيا كالجاه والمال، وهي أصغر من أن يحسد عليها، بل ينبغي لك أن ترحم من ابتلي بها وتحمد الله الذي عافاك منها. وقد يكون على أمور الآخرة كالعلم والصلاح. Selanjutnya Al-Imam Haddad radhiyallahu anhu memberikan penjelasan tentang penyakit-penyakit hati yang sangat berat. Dan seyogianya sebagai seorang muslim, wabil khusus sebagai seorang santri yang bergelut belajar, mempelajari ilmu yang akan menjadi lentera di tengah-tengah masyarakat untuk menghindari dan membersihkan hati-hati kita dari penyakit hati yang sangat berbahaya. Di antaranya 3 yang diterangkan di sini adalah al-kibr, wal-riya, wal-hasad. Seolah-olah inilah ummahatul madhmumat, induk daripada semua sifat tercela. Sifat yang tidak baik adalah takabbur, sehingga dulu syaitan yang begitu dekat kepada Allah menjadi pimpinan para malaikat, begitu dia itu sombong, mengatakan dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam, maka dia dibalikkan kedudukannya oleh Allah yang paling tinggi menjadi paling bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sudah orang yang paling dekat kepada Allah, pimpinan malaikat, gara-gara takabur direndahkan oleh Allah menjadi serendah-rendahnya, apalagi model kita. Kita enggak sakti, kita enggak punya ilmu bisa terbang, bisa sampai ke Mekah dalam jangka 1 menit, bisa keliling dunia. Syaitan itu jangankan Mekah, ke langit aja bisa dulu, sekarang kagak bisa. Kemanapun dia ingin bisa, jangan ke Mekah, keliling dunia gampang, kacang. Tetapi walaupun begitu hebat, begitu sakti, begitu kebal, karena dia punya sifat kibir, takabur kepada Allah, Allah menjerumuskan dia nanti ke kerak neraka. Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, al-kibriya uridai wal azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadabtuhu pinnar. Takabur adalah selendangku,
ridai, selendangku. Wal azamatu izari, keagungan itu adalah sarungku, selimutku. Faman naza'ani, barang siapa yang mencabut saya, wahidan minhuma, satu di antara keduanya, qadzabtuhu finnar, maka saya akan lempar dia ke neraka. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Bahkan lebih jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulal jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Pakai kata lan, nafyul istiqbal. Lan, tidak akan pernah sekali-kali akan masuk surga seseorang yang masih menyimpan di dalam hatinya secuil daripada sifat takabur. Bagaimana kalau segenggam? Bagaimana kalau sekarung? Bagaimana kalau 3 karung? Bagaimana kalau seton, 2 ton? Bagaimana kalau Masya Allah hatinya penuh dengan kibar? Billahi min. Ini berat, saudara-saudaraku yang saya hormati, berat. Ini berat. Kenapa? Saya sendiri mengalaminya. Berat. Untuk menghindarkan diri dari kibar, berat. Terkadang ada saja waktu dan tempat kala kita itu Masya Allah berhadapan dengan orang lain, kita merasa lebih hebat lah, lebih ganteng lah, lebih maknyos lah. Masya Allah, merasa diri lebih dari orang lain, itu namanya kibir. Na'udzubillahi min dzalik. Mentang-mentang anak mahadah atau ma'had baru hafal jurumiyah, Masya Allah, ngipian masjid, diganggu dengan pidato aku doang, mesak paling alim, dan mendek terjadwalan khutbah, pindah masjid. Nah, dia milih berjumat Malik, lihat tahu tu, itu karena dasar egoisme yang berasal dari kibir. Masya Allah, na'udzubillahi min. Throw it from your heart. Buang dia jauh-jauh dari hati anda, kibir. Al-kibriya uridai wal azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadzabtuhu finnar. Siapapun itu, takabur itu, sombong itu, kesombongan itu adalah selendangku. Nih, selendang. Wal azamatu, keagungan, kebesaran, izari adalah selimutku. Sewok artinya sebenar izar kan, sewokku. Ndek non, Allah Ta'ala dong bersewok dong. Maksudnya itu namanya kaizari, kal izar, itu ada seolah-olah di sana bahasa balaghahnya. Izari itu. Faman naza'ani wahidan minhuma, siapa saja yang mencabut satu di antara keduanya dari diriku, qadzabtuhu finnar, saya akan lempar dia ke neraka. Plot. Jerih. Dan zaman sekarang adalah zaman takabur. Zaman sekarang adalah zaman takabur. Na'udzubillah min dzalik. Di mana-mana orang mengkebur. Masya Allah. Kemudian yang kedua ada namanya riya. Dikit-dikit pamer. Pamer motor lah, padahal minjem. Masya Allah. Pamer mobil lah, Masya Allah, padahal masih kredit. Utang udah di mana-mana. Pamer itu dan ini. Lihat coba nih, kenapa di setiap kampung, di setiap wilayah, di mana saja di pelosok ini sekarang orang berlomba-lomba membuat rumah yang baik dengan tipe dan gaya yang berbeda-beda. Kenapa? Kada unsur riya. Ada satu kita baling ke aku paling solah. Baling ke aku paling solah. Kata Imam Hasan al-Basri, orang tidak akan mungkin bikin rumah kalau kita tidak lihat. Orang tidak akan mungkin gaya-gaya bikin rumah kecuali kalau karena kita lihat aja. Wih, oh, apalagi saat nina, Masya Allah, tirak sekali jok calon mentua, balik padahal balen paman, balen paman semprituk berayan. Nih rumah kita, bener rumah kita katanya. Rumah kita, paman kita di sana. Walaupun dia bilang rumah saya juga boleh, ini rumah saya, rumah paman saya. Ada buang mudhofnya di sana. Masya Allah. Akhirnya tertarik.
Pas nikah di mana rumahnya Kak? Yang ini, yang asli ya ini, yang pakai pagar. Angkanin dia becat lalu ke bau si rayuan. Rayuan itu, Masya Allah, itu lemahnya perempuan. Makanya perempuan itu, bahasa Arabnya itu mu'annath, suka dirayu. Mu'annath artinya suka dirayu-rayu, tololot-lolot. Tololot-lolot, nu rahasia nu. The secret of woman, dar. Itu. The secret of woman adalah telolot-lolot. Berembe-rembe ke baru ngemuk misalan. Wah merarik misalan nih kan. Para itulah jelas. Berembe-rembe ke ngemuk bare mau lolot. Gua bulu. Mana ngene aja berbalik. Oh, aneh. Ya perlu dengan Nina anyam bulu ada yang belo-belo. Sayang. Ini kontek kompong menu, Masya Allah meraponi kuda. Sayang. Yang, ya. Ndek tama jo kangen. Yang. Belo sampai bulu buit nentah. Sayang, yang. Sallu ala Muhammad. Mahkota Anda sama ini, mahkota Anda ada di rambut. Apalagi nih bonong ya, nyong, nong, bonong. Buka-buka kerudungan bonong. Takut tegita merembake berak. Lagu samamun si tahasen. Dek taruh dengan bonong, pejuk-pejuk doang ada kayak bonong. Dek perlu sak bonong, yang penting sak gondrong. Astagfirullahaladzim. Why we talk about that? Kenapa ngomong sana? Oh ini for the example, not so serious. For the example, I tell you the secret of women. If you have what? If you have a wife in the next time maybe after you graduate from this boarding school, inshallah. Kedua arti ini ja. Itu riak, Masya Allah. Di Yaman itu, di Yaman. Kalau kita pergi ke Yaman, pertama kali saya lihat rumah di Yaman itu Masya Allah kayak tumpukan tanah. Tidak ada hias-hiasannya. Kayak tumpukan tanah, tidak ada namanya halaman, nggak ada namanya bunga-bunga di luar. Pokoknya berdebu, luar biasa, tanah beneran. Tapi begitu pintu dibuka, Assalamualaikum, hayya ahlan wa sahlan. Marhaban anastum fi baytina, Masya Allah, al-bait kal-bait. Baiti kal-bait, baiti ka baitik. Masuk itu Masya Allah permadani, bagus, nikmat di dalamnya, AC, adem, luar biasa. Anak tanya, kenapa ente kok rumahnya di luar Masya Allah jelek, tetapi di dalam itu Masya Allah luar biasa. Oh ada nilai filosofinya katanya. Kita diajarkan oleh ulama-ulama sufi kita di sini lebih mengutamakan bagian dalam daripada bagian luar, termasuk di rumah. Sehingga di rumah itu kalau ada rumah sedikit bagus, mesti ditulis di pintu gerbangnya mengatakan hadza min fadli rabbi. Ya bilang itu. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah pemberian Tuhanku. Hadza min fadli rabbi. Seolah-olah dari saya enggak ada. Semua rumah rata-rata begitu. Hadza min fadli rabbi. Saya tanya, kenapa selalu rumah mengatakan hadza min fadli rabbi? Orang udah tahu ente nggak bisa bikin rumah itu datang dari Allah. Tapi kenapa perlu tulis? Itu adalah obat katanya. Obat katanya. Tatkala kita pulang lihat rumah hadza min fadli rabbi, iya kita nggak sombong. Obat jadinya. Kita nggak sombong. Enggak berniat riak dan sebagainya karena sudah ada peringatan di rumah kita itu hadza min fadli rabbi, ini adalah pemberian Tuhanku, sehingga kita bersyukur. Yang kedua supaya kita enggak kena penyakit ain namanya, penyakit ain, penyakit yang ndek bau tajum ngerepek palang mati bahkan
Dia bu tajam sekedik mau palang. Baru terayu, tunggu. Dek neman merari onjak baru terayu doa. Dek, you always in deep of my heart. Apalagi nih merari lah. Apalagi nih menu paling tues. Dek masa seruan sekedin. La ilaha illallah. Masya Allah. Belik-belik mental mungkin. Kilang ngetut dong. Sani jangan dek mang ketawa. Nah ini. Astagfirullah. Dek mau ketawa, astagfirullahaladzim. Dia yang berjawa. No. Insyaallah. Alhamdulillah ni Malik. Insyaallah lama ketawa. No, bidun studying, bidun learning. Without, bidun sambilan. Bahasa Arab sepelang, bahasa Inggris sepelang no. Biduni tanpa, biduni learning. Itu kelepasan. Sebenarnya without learning. Insyaallah. Laduni. Nah, kemudian sekarang kita lanjutin habis waktunya ntar. Itu tinggal terakhir nih. Thumma innal hasada, kemudian sesungguhnya hasad, dengki, iri, qad yakunu ala umurid dunya, kadang-kadang terjadi pada perkara-perkara dunia. Kaljah, seperti wibawa, wal mal, dan harta. Banyak orang dengki gara-gara kalah pengaruh. Banyak juga orang dengki gara-gara harta. No. Several days ago, I have been at Jakarta. Just six days. Aneh, dia ngerti. Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke Jakarta, Masya Allah. Ada pengalaman yang sangat menarik dan jadi pelajaran. Ada orang kaya luar biasa, tetapi banyak orang dengki sama dia. Padahal orangnya baik, ahlul khair, suka ngaji, senang ulama. Murid-muridnya Masya Allah, anak-anaknya bisa baca hizib. Itu Masya Allah, senang sama Bapak Maulana Syekh. Luar biasa, termasuk kepada muridnya Maulana Syekh, itu saya, senang dia itu. Saking senangnya saya dipanggil papi. Papi tolong ke rumah dong, katanya. Ya khair, nah, tolong dijemput. Oke, datang jemputan. Datang, sampai sana, ternyata saya kira ada apaan. Bapaknya lagi sakit. Baru saya tahu orang sakit 9 bulan kagak pernah makan dan minum, tapi nggak mati. Akhirnya kemarin hari Jumat meninggal dunia. Tapi yang saya tahu itu 9 bulan itu. Katanya itu. Saya doain, nangis keluarganya. Insyaallah. Nah itu kita bacain Fatihah. Namanya Bapak Haji Hasan Bashri Murad. Meninggal dunia sore hari Jumat. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah, diampuni segala noda dosanya. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Insyaallah dia berencana ke Lombok kalau ada kesempatan, waktu luang, sama keluarganya berkunjung. Insyaallah. Nah, itu ada orang iri, ada orang dengki. Karena dia itu orang pemurah, akhirnya rezekinya Masya Allah murah juga. Masya Allah murah, akhirnya banyak orang yang iri, yang gak suka gara-gara harta. Itu iri. Jadi terjadinya hasad itu karena perkara dunia, seperti perkara wibawa. Sekarang nih orang mengejar wibawa, kaljah.
Orang coba lihat, banyak orang kaya sudah tenar, tetapi toh mencari lagi ketenaran. Banyak sekarang ini, hanya semata-mata mencari wibawa, nyalek, masya Allah. Pohon-pohon sekarang sudah luar biasa, terhias dengan foto-foto yang masya Allah, ada yang masya Allah macam-macam fotonya. Di Jakarta juga penuh perang bendera itu, perang bendera. Sehingga saya tanya terkadang beberapa masyarakat, gimana, milih nggak? Bosan lihat yang kayak gini-gini katanya. Kenapa? Hanya just talking only, without actions. We need a good life, gitu. But several of caleg-caleg, no. Just talking only, janji-janji saja, ngomong-ngomong saja. Insyaallah luar biasa. Keliling di sana, serap. Bosan juga orang berpolitik, bosan. Di Jakarta tapi nggak begitu punya peran, justru yang ribut, yang luar biasa gaungnya itu ya di daerah-daerah seperti di Lombok, di Bali, di Sumbawa, itu yang masya Allah luar biasa. Di sana udah biasa, orang mikir di sana. Saya punya waktu, saya punya tanggung jawab, punya anak istri. Hilang waktu saya 5 menit sekian rugi saya. Sebab di sana kan materi yang dikejar juga. Masya Allah. Ada yang punya gaji, masya Allah, satu hari itu bisa menghasilkan 10 M. 10 M sehari. Saya nggak mau jadi itu dan ini, pokoknya hanya fokus bisnis. 10 M. Kalau 10.000 saya enak. 10. Kalau kita 10 hem. Insyaallah angka lumayan lah, miskin temen tulik kah? Ada beli sampai mau. Saya hadiri pernikahan seorang sahabat, insyaallah. Luar biasa, sampai ketemu ziarah sama yang lain-lain. Kangen rindu 4 tahun enggak ketemu. Ketemunya masya Allah, histeris. Yang laki peluk saya, yang perempuan, oh maaf belum muhrim. Itu. Hanya salaman Jakarta ya kayak gitu, nyentuh ini dong, ting. Udah. Kalau sama papinya enggak, tangan anak dikeplakin di kepalanya, tolong keplakin lagi katanya. Toz itu. Enak masya Allah, tetapi saya nggak bisa lama-lama, saya bilang, karena saya punya banyak anak di rumah, di pondok pesantren, banyak anak teriak, masya Allah, teriak, bapak, ule. Nggih, sabar anak, aku lek doang, aku bendek betah teh, angan kejatan doang tahu. Bapak ni gombal, ndem sadu, aku lek nih, aku lek dek barak dan kulek. Berat-berat datang ke lema, Bapak. Ya maka melong maten, Bapak. Masya Allah. Jadi dengki, hati-hati makanya. Jangan merasa punya wibawa lah. Ada apa-apa, tidak ada apa-apanya kita ini. Seperti Al-Habib Ali Al-Jufri. Itu seorang da'i yang sudah masya Allah, dunia ini sudah 2/3 sudah dijelajahi. Banyak orang-orang masuk Islam di tangan beliau. Muridnya lah Habib Umar. Tapi kalau ditanya, ya Ali, apa hubungan ente dengan Habib Umar? Enggak ada, kecuali saya adalah hanya pembawa tukang sendalnya saja. Tukang bawa sendal saja. Enggak punya apa-apa saya. Saya tukang cuci sendalnya. Untuk merendahnya. Masya Allah. Sehingga tidak terkena dengan penyakit gila wibawa, gila pangkat, gila hormat. Gila hormat sudah. Arah dengan lalu haji, ngomeh ngenya. Gara-gara tidak dipanggil haji, ngomeh. Telung desa 5 juta bih hampuk kemau lalu haji. Demi kulit mu pendek kempaharan ndek empahkaran haji, ha? Mbete yo ke genjah ke. Hormati sekedi.
Oh iya, tujuan haji mardud. Temparan haji ditendek pada doa sawak-sawak. No, same. Itu Masya Allah. Wahya asghara min ayyuhsada. Dia lebih kecil daripada akan didengkikan. Tidak perlu diirikan itu. Orang punya harta dan punya wibawa enggak perlu diirikan. Itu lebih kecil daripada dia harus didengkikan. Wahya, dia yaitu al-jah wal mal itu asghara, lebih kecil min ayyuhsada, daripada dia harus didengkikan. Tidak perlu diirikan. Itu sangat kecil, perkara yang sangat sepele. Perkara-perkara yang sangat sepele, kenapa harus diirikan? Bal yambaghi laka, bahkan seyogyanya bagimu, antarhama, untuk rasa kasihan, mengasihani, mani betulia biha, orang yang ditimpa dengannya, ditimpa dengan iri gara-gara harta, iri gara-gara wibawa. Di Lombok ini terkenal, sampai di Sumbawa mana saja terkenal, namanya dunia santet, itu kan terkenal. Sampai di Malaysia itu teman aneh nelpon, Pi katanya, manggil juga papi, manggilnya. Namanya Azhari Ahmad. Itu yang ajak saya berjuang di Malaysia, di Selangor tempatnya itu, untuk pegang pondok pesantren dengan gaji pokok 21 juta. Oh. Isi suruh datang boyak ke ni. Boyak engkau. Sudah, sana aja lah di Malaysia. Kebetulan kita diskusi, sering kita diskusi, ajarin dia baca kitab, akhirnya gitu. Dah di Malaysia saja. Dah usah di Indonesia. Berapa gajinya di Indonesia? Ya paling di Jakarta itu 3 juta. Tukang kebon tiap gaji ini. Sida si gaji nu paling kocen baru datang ampu. Dia mah ngajahan baru datang 1 juta sih ke gaji. 7.000 real, 7.000 ringgit. Kali 3 ya 21. Sampai suruh Tegal madrasah, Tegal doang jaga kenaan. Terus kelola masalah haji dan umrahnya, karena dia senang sama kita. Pokoknya insya Allah kaya sudah katanya, nggak usah di Indonesia. Akhirnya saya bikin paspor, minta izin dulu masih sama almarhum Bapak Tuan Guru Haji Muhsin Muhyiddin, mertua saya, my sweet mertua, father-in-law. Saya izin, nggak diizinkan. 2 kali 3 kali mungkin mikir beliau, jangan dulu. Akhirnya seminggu sebelum meninggal, ya udah coba aja lah ke Malaysia katanya. Insya Allah bikin paspor dalam jangka seminggu jadi. Hari Jumat saya ditugaskan untuk membayar tanah di Dayang Gunung. Pulang hari Jumat, Sabtu masih bisa makan pagi bareng sarapan, siang juga begitu. Pulang dari sekolah sini ngajar beliau di hari Sabtu. Nah, datang rumah haus. Nah, pakai kaos oblong, duduk biasa sama saya, sama kepala desa saya juga itu. Minta kupasin kelapa muda karena bedak, haus. Ya udah beliau minum. Siangnya kita makan bareng. Nah, lah siang saya diutus ke Rensing. Antar ini ke Rensing. Nggih. Ngobrol sama kepala desa. Selesainya mesen sama Umi, bangunin saya ntar sebelum asar. Biasa setengah jam sebelum asar beliau dibangunkan. Nah, pas dibangunkan itu nggak bisa. Beliau nggak bisa, pusing, muntah 2 kali, sudah nggak bisa bicara terus. Saya ditelepon, Masya Allah, 1 juta si keplai, play motor. Ada yang gede parap anak kode, bayin, wai sak kode, anak sak paling belik, mau dek nyelingkang motor, ke standingnya doang. Kejar langsung ke ke rumah, tidak ada, sudah diterara saya jumpai. Masya Allah, sudah lemas, gak bisa ngomong. Tak bisa dikuasai di sana. Larikan lagi ke Selong. Di Selong dicek semuanya. Nah, sudah lemas. Nah, terus saya dipanggil secara pribadi, ini siapa yang paling besar ya? Posisi mantu. Iya, kenapa? Mantu. Emang kenapa?
masalah buat lo. Udah gitu, tanyain, panggil, sabar. Ente yang laki saya beritahu ini penyakitnya beliau. Sabar, jangan beritahu yang perempuan. Emang kenapa Pak? Ini pembuluh darah yang belakang di kepala itu pecah. Jadi tinggal kita tunggu mukjizat saja. Kalau akan sembuh, paling dia hanya lumpuh, tidak bisa gerak. Mudah-mudahan selamat. Dan nunggu mukjizat saja. Ya. Mau bilang apa? Mungkin ini kehendak Allah, ujian buat kami. Nah, hanya Umi yang dua istri beliau. Kayak gini. Saya datang, Umi kan, masuk mak anda. Umi. Nih, kita serahkan. Nasihatin dulu, pidato dulu. Umi yang di rumah itu yang lebih nggak bisa menguasai diri. Kalau Umi yang di timur sudah mulai agak tenang. Ya, apalagi kita doakan Bapak. Ini. Emang itu kehendak Allah Taala. Begini, ini. Panjang. Baru saya cerita penyakitnya ini kita tunggu. Ya udah, kumpulkan semua keluarga. Nginap di Namira itu nggak pernah dibawa ke dalam kamar, hanya di ruang UGD. Tunggu bergiliran. Akhirnya jam 3:30 itu menggigil. Menggigil. Dan Masya Allah panasnya itu luar biasa. Kalau kita taruh telur mungkin matang di dadanya. Panas itu. Panas. Tapi ngomong mengatakan aduh, ini. Nggak ada. Diam aja. Hanya dia batuk 2 kali. Saya kira bangun, pingin ngomong sedikit aja. Itu, ngomong. Batuk 2 kali. Itu. Itu batuk. Dokter, sini. Pangku di sini. Terus di sana udah keruan jelas itu orang mau meninggal itu kayak gimana. Jadi sedikit demi sedikit dari kaki itu kayaknya nyawa itu bisa dilihat, jalan itu. Lemes. Itu. Meninggalnya di sini. Batuk sekali di sini, langsung ke dada. Kayak mau dipeluk gitu. Ya udah. Nah, batuknya itu sudah pelan, napas. Ribu, apa, lain-lain itu, sendirian tegar itu. Ya, biasa kalau air mata biasa, tapi untuk teriak enggak, takut itu. Kalau saya teriak semuanya nanti. Padahal ini, Insya Allah, tahan semuanya kumpul, datang alat cek semuanya. Pasang ini, detak jantungnya, Masya Allah, sudah, nggak ada. Mau diambilin yang setrikaan itu, yang stroke, itu yang duduk, gitu. Alat penggencot seterono, jantung. Umi bilang stop. Nah, saya nggak mau, itu kesakitan soalnya orang sakit sudah disakitin, sudah. Tergantung apa keputusan dokter, dicek. Ya, dokter yang pertama kali yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya. Itu anaknya yang kedua yang perempuan, Wardah namanya, yang kawin ke Kalimantan itu. Hanya bengong doang. Gak bisa ngomong, diam aja. Kalau Umi mertua yang sebelah sana pingsan, Umi yang ini gak pingsan, dia yang perbaiki. Saya madu berdua tegar, angkat telepon. Orang gak percaya, bohong ente. Masa dia meninggal, gak percaya. Saya juga masa bilang mertua saya meninggal, pikir aja. Itu.
Ya Allah. Benar datang ke rumah sakit, Masya Allah, ribut. Masya Allah, kayak orang luar biasa itu ceritanya. Dan sekarang beliau sudah insya Allah murtah, bahagia di alam barzakhnya. Alhamdulillah, bersama Al-Mukarram Bapak Maulana Syekh Salah. Amin. Mudah-mudahan kalian menyusul. Amin. Mudah-mudahan kita menyusul, maksudnya bergabung sama beliau nanti bila kita meninggal dunia. Amin. Cepat-cepat menyusul apa ntar dulu? Amin. Oh, amin jawabannya. Mau cepat mau ntar dulu? Ya kita kalau bisa ntar dulu gitu kan. Biar kita berkarya lebih banyak, karena belum berani kita masuk surga, belum berani masuk liang lahat karena belum ada andil, belum ada amal yang baik, amal yang banyak. Itu insyaallah mudah-mudahan kita panjang umur, amin. Yang penting kita lanjutin program guru-guru kita ya, utamanya Al-Maghfurullah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan guru-guru masyayikh kita yang lain. Mudah-mudahan di ma'had ini dengan gimana caranya? Silahkan belajar, studying, itu murajaah, insyaallah jadilah penerus-penerus beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita kasihan terhadap orang yang ditimpa oleh sedikit-dikit iri terhadap orang yang lihat harta harta orang lain, atau karena dengki, karena wibawa. Wa tahmadallah ay wa yanbaghi laka an tahmadallah, dan seyogianya engkau bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah alladzi afaka minha, yang telah menyelamatkanmu darinya. Artinya kita enggak dengki gara-gara harta orang atau gara-gara wibawa. Wa qad yakunu ala umuril akhirati, dan kadang-kadang bisa terjadi dengki itu terhadap perkara-perkara akhirat. Itu kal ilmi was shalah, seperti ilmu dan kesalehan. Banyak orang iri gara-gara tidak mau ditandingi ilmunya. Iri, Masya Allah. Terkadang iri gara-gara diambil tempat pengajiannya. Kagak tidak ubahnya seperti orang jualan lapak. Marah kalau diambil lapaknya. Ada banyak orang-orang yang dai-dai yang Masya Allah, apabila majelis taklimnya dihadiri oleh orang lain, diambil orang lain, iri, dengki. Kenapa? Merasa dirinya tersaingi, merasa muridnya nanti diambil, merasa nanti kurang wibawa, merasa kurang dipakai dan sebagainya. Itu banyak gitu. Dengki padahal masalah akhirat. Aturannya kita senang. Kenapa? Ada teman kita, ada yang sama dengan kita, aturannya saling bantu. Oh iya, ente juga ayo kita perhatikan. Kita perhatikan seluruhnya, kita perhatikan. Si A, si B, jamaah B, semuanya ayo bismillah. Bahu-membahu, senang bahwa ada teman kita untuk mengajak orang kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ini tidak, iri dia, dengki. Kenapa? Ujung-ujungnya masalah selawat ternyata. Masalah kepeng, limplai, masalah penghargaan, penghormatan. Oh berarti kan mengharapkan penghormatan dari manusia, mengharapkan bantuan, belas kasihan dari manusia. Buat apa? Araan jadi tukang ngawis, araan jadi tukang ngarat, lagu ikhlas tengah ngarat, beli ampahalan, silalu ngaji lagu dengki, iri. Masya Allah, itu jangan sampai terjadi. Siapapun kita berhak untuk kerjasama. Siapapun yang merasa dirinya menjadi dai, bahkan semua kita ini harus jadi dai. Harus itu. Balighu anni. Ndak mengatakan balighu ayyuhal arabiyun. Ndak. Nah. Balighu ayyuhal asatidu, ayyuhal ulama. Tetapi balighu kalian semuanya umum umat Islam. Anni dariku, bukan dari kamu. Walau ayatan, walaupun satu ayat. Artinya apa? Serendah apapun umat Islam pasti bisa menjadi dai. Gimana caranya? Contohkan saja perbuatan-perbuatan yang baik. Contohkan bagaimana sabar, contohkan bagaimana ikhlas, contohkan bagaimana gotong royong, contohkan bagaimana saling sayang menyayangi. Itu namanya dakwah. Dakwah itu tidak selamanya lewat speaker pidato. Itu. Bahkan dalilul hal absahu min dalilil maqal itu. Masya Allah, banyak orang lebih cepat mengerti dengan contoh daripada ucapan.
Nah itu Masya Allah. Itu kalian pulang pakai sarung, pakai gamis, pakai kayak gini, kemudian tepat waktu ke masjid, ke santren, ngajar. Oh, kayak gini yang membuat hati menjadi tentram, menjadi adem. Di Jakarta lagi mahal sekarang Ustaz, Kiai. Sekarang ada namanya bisnis orang mati. Yo, bisnis orang mati dibisnisin. Mati di Jakarta itu susah, banyak biayanya. Ada orang mati, Masya Allah, karena kuburan yang dia sewa agak sempit, terpaksa entah melihat dalam kubur meleku belong. Masya Allah. Makanya rata-rata di Jakarta pada punya pekuburan pribadi. Kalau di kita kan masih umum, pekuburan umum kan. Kalau di sana udah pribadi sifatnya. Bahkan yang tidak punya tanah itu Masya Allah ngontrak ngubur, bayar tiap bulan, bayar tiap tahun juga, ngontrak. Masya Allah. Nah sekarang ini ada bisnis. Bisnis apa? Bisnis baca Quran. Dari segi boleh sih boleh, itu namanya istifadah. Jadi ada orang mati, karena yang mati ini nggak punya anak yang bisa baca Quran, keluarganya juga Masya Allah pada sibuk, hanya manggil Ustaz, saya pingin ayah saya dibacakan Al-Quran selama 40 hari, ente tarifnya berapa? Tanya itu. Oh tarif kita ini kan teman 6 nih yang baca Quran, 6 kebetulan temannya. Kalau sehari ya ibaratnya itu kalau teman 6 ya sama-sama 100.000, berarti 600.000 sehari teman 6. Ya udah 600.000 kali 40 saya bayar cash. Berarti 40 berapa itu? 40 kali 600, 40 kali 6 berapa? Berapa? 12 juta. 24 juta 40 hari. Orang kayak apa yang lihat tuh bedait kebaik nih, unang santai bedait. Ustaz ente sibuk banget, ntar dulu lah kita main-main sini dulu, kita ngobrol. Oh enggak, ada tugas dulu nih, ada 5 orang mati hari ini katanya. Jadi anak buah itu saya bagi-bagiin 5. Emang apaan bisnisnya? Bisnis baca Quran. Wow hebat banget, dunia akhirat ente dapat. Tapi baca Qurannya dikubur Ustaz, ya nggak apa-apa sekalipun di liang lahat. Mahal Ustaz ternyata, itu baru bisa gaji Quran doang. Saya hanya sekedar datang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Saya dikasih segini. Apa ini? Segini udah. Nah, segini 5GT. Kita berdoa doang. Ani, lah keluar beng kau dengan ini. Cuma lalu satu doa. Dan berdoa. Ya, Masya Allah murah bisnis tu. Nah, non dek temate Insya Allah. Lagu ni dek. Ya tujuan belajar. Kau menunjuk kojok Quran. Ya akhi, malak. Antum za'lan wala kif? Dek tahu kan? Ya akhi malak. أنت زعلان ولا كيف؟ أبرتين. Nek tu arti kan? Lelah tokon. Nek tu arti. Ya, karya 5 menit. Sampai begitu di Jakarta, bisnis saja kuburan dibisniskan. Anak saya ada namanya Nabil, anak murid di sana. Sengaja dia beli tanah. Ente beli tanah berapa? Sekian petak. Untuk apa? Bisnis kuburan katanya. Yuh. Bisnis kuburan, iya, sekarang lagi tenar di Jakarta, nggak ada tempat. Jangan coba-coba ente nguburin di kuburan, tiba-tiba gali, diambil mayatnya dikeluarin, udah, dikeluarin. Itu DP-nya saja 2 juta minimal, DP-nya 2 juta, ntar bulanan. Nah kalau nonggak 3 bulan sudah diambil sama orang lain, kuburan paput tamaan salaina, udah nggak bisa ziarah kubur lagi. Kenapa ente ziarah kesini? Ini makam nenek saya. Saya yang duluan kontrakin. Kayak ente udah selesai ente. Ini buktinya saya juga ini buktinya. Ya udah sama-sama ziarah dah. Itu Masya Allah. Nah kayak gitu. Ada yang pacu-pacu belajar. Kaidah mengatakan an-nadiru ghaliyah. Sesuatu yang jarang itu mahal. Ustadz itu akan jarang.
Para asatiz, orang yang ngaji Quran, orang yang pintar berdoa, itu makin jarang dan akan makin mahal. Irap ke Yogyakarta, nak kaji. Gak maknanya. InsyaAllah. Luar biasa. Silahkan belajar. Tapi ingat, jangan tujuannya itu. Jangan tujuan belajar untuk memperoleh penghargaan, pemberian orang lain. Pokoknya belajar, serahkan diri kepada Allah. Terserah Allah. Gimana pun nanti Allah berikan mal saya. Mau saya di Irian, terserah. Siap. Mau di Irian. Mau di tengah-tengah orang Batak di Kalimantan. Orang Batak itu susah diajak masuk Islam. Kenapa nggak mau? Cuca macam Islamu nih. Kenapa nggak susah masuk Islam? Iya, cuca lah macam Islamu nih. Islam kok boleh makan babi nih. Ya Allah. Cuca macam Islamu nih. Kalau gila. Na'udzubillah min zalik. Kita berdakwah saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit kibir, amin. Penyakit riya, amin. Penyakit takabur, penyakit hasud, dengki, iri. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari semua penyakit-penyakit yang tercela, yang induknya adalah hubbud dunia. Mudah-mudahan Allah tidak menaruh hubbud dunia dalam hati kita. Mudah-mudahan dunia ini keluar dari hati kita, sehingga betul-betul kita menyembah kepada Allah secara khalis, mukhlas, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.